pertandingan di hari pertama itu roller coaster. Yeah. Bahkan halus pun gue masih hitung 6 terbawah, bukan 6 teratas. Secara apa? Banyak aspeknya. Gue lihat momentum-momentum ada Evan kecewa pada saat Diego tidak passing. Ini kecil ya. Yeah. Ini kecil, ini hal kecil, hal sepele. Lalu Diego bilang, lo harusnya majuan dikit. Nah, kejadian Yogi nyambit pakai sepatu. Viral, men. Ini itu viral, mana ketawa gue lagi. Bahrain NTT itu, Bahrain National Team takut. Bahrain NT. T-nya takut. Tutup komen. Tutup komen. Selamat datang di Futsal Talk. Kali ini saya yang akan menggantikan Reza karena Reza sedang tidak enak badan katanya. Body not delicious. Ya, body not delicious. Kali ini saya bersama dengan Coach Donzo. Ki, sehat Ki. Sehat dong Coach. Udah lama nggak di depan kamera nih. Saya menggantikan Reza pagi hari ini. Jadi ya semoga cepat sembuh untuk Reza. Kali ini kita akan bahas tentang futsal tuh. Akhir tahun seharusnya bukan cuma tentang Liga Pro yang kita bahas. Tapi pertama-tama kita akan bahas Liga Pro nih, Coach. Yep. Pekan pertama, menurut lu gimana, Coach? Gue ngeliat pertandingannya kemarin adalah Pavage 6 poin, unggul 6 poin, kayak gitu. Tapi gimana menurut lu tentang pertandingan deh, Coach? Ini gue bahas ya. Artinya marhaban ya Pro Futsal League lah ya. Iya. Habis pekan pertama langsung istirahat ya. Istirahat. Tapi yang paling penting adalah mengkonsisten untuk tetap menggelar di tahun sebelumnya, jadi 2004-2025. Kalau kita bicara pertandingan di hari pertama itu roller coaster. Yeah. Jujur aja, bahkan walaupun unggul sempat lumayan leading 4-1, tapi ternyata halus bisa mendekat sampai 4-3 ya, dan itu menurut gua ya start yang bagus untuk unggul dan juga halus. Karena gini ya, kalau kita ambil 12 tim ini ada 6 teratas 6 terbawah. Ya. Bahkan halus pun gua masih hitung 6 terbawah, bukan 6 teratas. Secara apa? Banyak aspeknya, banyak matriksnya. Ada juga kayak finansialnya, kualitas pemain yang dimiliki, lalu juga apakah training center atau pulang ke rumah. Itu juga ngaruh. Karena tim yang training center sama yang pulang ke rumah pasti secara kondisi fisik pemain akan berbeda. Tapi harus menunjukkan bahwa mereka punya spirit lebih, walaupun mereka masih kalah, tapi setidaknya mereka memberikan perlawanan dan hanya tipis ya. Lalu ada Cosmo Moncongbolo, ini kejutan pertama, roller coaster pertama ini, di mana gue bukan prediksi Cosmo bakal kalah, tapi Moncongbolo akan ngelawan. Ini kenapa gue prediksi, setahu gue Moncongbolo itu kalah di Super Cup. Ya. Dan mereka masih belajar. Dan dengan skor 5-1, menurut gue, pemain Cosmo agak sedikit lengah. Tapi nggak bisa itu dilakukan sama tim yang 6 teratas terhadap tim 6 terbawah. Gue masih menganggap Moncongbolo 6 terbawah. Sekali lagi, secara finansial gue yakin Moncongbolo bukan yang tim sekelas Cosmo atau Pavage bahkan, atau mungkin unggul. Tapi yang pasti mereka dengan materi pemain-pemain yang Azhar miliki itu bisa menjadi tetap ada di 8 besar. Gue sangat percaya itu. Tapi kalau 6 teratas, gue masih belum yakin. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan Moncongbolo terhadap Cosmo ini harusnya sadar betul kesalahan mereka dari tahun sebelumnya. Mereka sering kehilangan dari kehilangan poin dari tim-tim yang notabene yang seharusnya mereka ambil 3 poin. Ya, kayak 6 tim betul terbawah lah. Ya, kalau gue mengklasifikasikannya seperti itu. Lalu akhirnya mereka harus dihukum dengan kalah telak dan power play memang. Power play yang gagal kalau nggak salah 2 gol. Lalu ada Pavage dan Kuda Laut. Ini luar biasa Kuda Laut. Ada kejadian Yogi nyambit pakai sepatu. Viral, men. Ini itu viral, mana ketawa gue lagi. Yang gue komentator dan itu lucu banget. Sebenarnya Yogi kecewa dengan keputusan wasit yang mungkin akan kita bahas banyak juga di sini. Karena seharusnya dia merasa dia harus dilanggar. Terbukti dengan sepatunya agak copot. Dia ambil sepatunya dan langsung nyambit itu bola gitu. Dan itu terjadi di pertandingan Pavage menghadapi Kuda Laut, dan Pavage unggul melalui Suni Rizky. Iya. Saat itu. 1-0 doang. 1-0 doang. Skor yang layak. Bagi Kuda Laut menurut gue ini perjuangan yang sangat luar biasa ya. Mereka tim promosi dan mereka ngasih sinyal bahwa mereka tim yang punya beberapa kali peluang sebetulnya.
Tapi memang Al-Bagir juga cukup oke di Mister Gawang Favage saat pertandingan di hari pertama. Lalu ada big match. Ini Pangsuma Black Steel. Ya, big match-nya juga seru banget. Black Steel sempat unggul 3-1. Ya, Ya. jadi 3 sama. Jadi 3 sama. Oh sorry, no, unggul 2-1. Oh iya. 2-1 terus 3-2 dibalikin 3-2 sama Black Steel. Bentar. Pokoknya setahu gue yang terakhir itu Revani itu bunuh diri. Ya pokoknya 3 sama lah pokoknya. 3 sama akhirnya. 3 sama. Nah, jadi menarik nih Pangsuma lawan Black Steel. Cuma di sini ditulis bahwa Felipe itu hat-trick. Ya, seharusnya kan Gue menganggap 2 gol. 2 gol. Gue menganggap 2 gol. Tendangan bebas jelas. Lalu yang tendangan pertama mengarah ke gawang itu sempat disundul sama Anca ke gawang. Itu bola mungkin mengarah ke gawang. Tapi gol yang Nasrul saat Nasrul kiper itu bolanya mentok ke tiang. Kena Nasrul. Terus keluar, kena badan Nasrul dan baru masuk. Dan itu sebenarnya harusnya dihitung sebagai on goal sebetulnya. Nah itu ternyata dihitung sebagai hat-trick. Tapi ini bukan berarti gue nggak suka sama Felipe kalau hat-trick ya. Ini kan based on pertandingan. Pointersnya tadi gue bahas juga bahwa Felipe sama Evan ada hat-trick juga tuh. Betul di situ. Nah itu hari pertama gila sih menurut gua gitu. Pertandingan Pangsuma sama Black Steel juga mahal banget. Pertandingan yang sangat mahal menurut gua, bukan cuma bicara kualitas pemain tapi juga bagaimana Kocoy juga Sergio itu juga ngasih lihat bahwa sangat ofensif mereka. Cuman Pangsuma tuh agak sedikit telat panas. Iya, dan gua ngelihatnya kurang siap aja di awal. Ya, tapi masih ada improve lah dari Super Cup kemarin. Lo lihatnya? Better. Setidaknya bahkan Kocoy gue ngelihat mecah paketannya juga udah cukup oke sih. Yeah. Cuma dia cuma punya 2 paketan kuat doang sih, yang satu lagi emang agak sedikit PR. Ya kan banyak pemain, ada beberapa pemain yang masuk juga dan butuh. Ya biar banyak pemain-pemain lamanya juga. Bagas belum dapat ini Abang Tri ya. Juga belum bisa dikasih kesempatan, juga belum terlalu banyak gitu. Jadi gue lihat masih bisa ada ruang untuk improve lah bagi Pangsuma. Yeah. Tapi kalau Black Steel luar biasa sih gue bilang. Luar biasa, udah langsung Super Cup membuat mereka langsung nyetel. Ini yang serunya. Ya sebetulnya emang kan udah ada waktu juga tuh dengan pelatih Brazil dan 2 pemain Brazil ini yang sampai Ical bahas juga kan ternyata udah lumayan inilah ya, udah lumayan persiapannya gitu. Tapi kan dengan adanya Super Cup jadi makin siap. Benar. Persiapan itu kan salah satunya adalah bagaimana bermain bersama dalam intensitas pertandingan yang berkualitas, dan itu ada di Super Cup. Walaupun mereka harus puas dengan peringkat kedua ya saat itu. Oke. Kita bahas hari kedua, Coach. Unggul menang lagi dari kedua. Bintang Timur Surabaya sang juara bertahan menang dengan sadakata 6-3. Cosmo akhirnya menang di pertandingan kedua melawan Ravelli. Dan Favage melawan 3 Raja. Nah, menarik adalah 3 Raja juga, Bos. Kita bahas dari pertandingan dulu deh, Coach. Ya, Moncong Bulo sama Unggul ya. Moncong Bulo sama dari Unggul. Menang 4-0 jadi kalah 1-7. Nah, karena gini, karena sebenarnya Moncong Bulo pada saat menghadapi Unggul tuh gol-gol di awal itu memang ngerubah cara main mereka. Dan memang kesulitan Moncong Bulo adalah pada saat mereka tertinggal, mereka sering emosional. Dan di pertandingan itu juga ada momen-momen di mana emosional ya para pemain-pemain Moncong Bulo, terutama Uta. Ya kalau gue menganggap bahwa kita tahu Uta dari dulu lah karakternya seperti apa. Ya sebagai leader juga sangat baik gitu. Tapi sometimes lu juga harus berpikir bahwa pada saat akhir menjauh ya Unggul bisa menjauh dengan gol-golnya terus. Ya menurut gue ya memang Moncong Bulo punya masalah besar. Gue selalu bilang sama Azhar, pemain asal Sulawesi, asal Makassar ini secara kualitas bagus banget, cuman sayangnya tubuhnya terlalu pendek. Yang kemudian pada saat mereka tidak bisa mengontrol emosi, seharusnya pengen bisa betul, ngejar lah betul. Akhirnya ya itu. Nah, masalah Moncong Bulo cuma kalau misalnya lagi tertinggal deh. Kalau lagi mereka bisa unggul gitu kan dari skornya gitu. Tapi justru malah makin strong kalau unggul. Itu dia. Jadi fighting spiritnya kan lebih kelihatan nyata lagi. Tapi kalau misalnya mereka tertinggal itu PR besar. Lo perhatiin aja, banyak pertandingan Moncong Bulo yang kemudian mereka emosi sendiri pada saat mereka tertinggal. Ya, masih ada 13 pertandingan. Masih banyak. Masih ada 12 pertandingan. 12 pertandingan. 22. Oh iya ya. 21. Masih ada 18 pertandingan. 19. Gimana sih matematika ya? Kacau lu. Lanjut lagi Bintang Timur, Coach. Sang juara bertahan. Menang 6-3. Sebetulnya gini, gue menyikapi bahwa Bintang Timur
yang gue salut ya, selalu mereka punya standar yang emang mereka nggak mau turunin lawan siapapun. Oh jadi. Nah ini penting nih. Ini akan nyambung ke Cosmo dan Favage. Ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Bintang Timur sadar betul gitu. Mereka nggak boleh kehilangan poin dari siapapun. Apalagi 6 tim terbawah. Betul. 6 tim terbawah jelas lo harus, bahkan secara kualitas permainan lo harus bisa memainkan seluruh pemain yang kemudian bisa menghasilkan 3 poin. Itu yang paling penting. Dan mereka harus kill the game gitu. Mereka nggak boleh memberikan harapan kepada tim lawan bahwa mereka bisa mengejar. Ya. Nah, itu menurut gue yang terjadi Bintang Timur. Cuma ada momentum di mana Subhan mendapatkan sikutan dari salah satu pemain Sadakata, dan ada reaksi dari Mas Dimas di Instagramnya, Instastory-nya bahwa ini PR Anda, Federasi Futsal gitu. Ntar kita bahas tentang ini. Kita bahas lagi 2 pertandingan lagi. Cosmo lawan Ravelli. Cosmo akhirnya mendapatkan 3 poin. Lo liat Ravelli gimana, Coach? Dengan Cosmo setelah kalah. Nah gini, Cosmo nggak bisa kill the game. Di awal pada saat mereka unggul 2-0, kemudian Ravelli bisa menyamakan kedudukan. Bahkan saat itu Ravelli juga memiliki harapan bisa beberapa kali Sanjaya melepaskan tendangan ke arah gawang Rifki Afsana. Gue ngelihatnya kayak Cosmo nih harus melihat apa yang dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya, karena hampir saja Cosmo itu bisa imbang sama Ravelli. Beruntung Ravelli itu cuma punya paketan kuat di utama dan paketan pemain muda. Ada paketan kuatnya kan ada Efrinaldi, lalu juga Hari Yunandar, Ansari, sama juga Sanjaya. Itu paketan kuatnya tuh. Memang ada Andika belum dimainkan. Andi Satria juga sebagai asisten pelatih kemarin di debutnya Ravelli di Pro Futsal League. Tapi anak-anak muda kayak Vanzola, Habibul Iksan, lalu juga Ibrahim Ramadoni dan juga Yogi Pratama itu bisa ngimbangin pemain mudanya Cosmo, Robi Hilman. Itu yang menurut gue yang menjadi PR besar bagi Cosmo. Mereka nggak mampu kill the game. Itu PR besar Coach Baba sih menurut gue. Ya akhirnya Cosmo dapat 3 poin lah. Iya. Dan itu terjadi juga sama Favage. Di pertandingan terakhir Favage lawan Tiga Raja ini menarik. Ini menarik yang kenapa gue bilang Favage harus tertinggal 2-1. Ya. Rahmatullah segitu nyamannya ngeliuk-liuk sampai berhadapan dengan Al-Bagir. Kenapa? Ya, karena emang secara sebelum mulai Favage ngerasa udah ngeraih 3 poin. Itu yang lo lihat lah ya? Itu yang gue lihat gitu. Kenapa? Terlihat dari bagaimana cara mereka mengcover defense temennya pada saat temennya salah atau dilewatin, yang satu nggak melakukan cover. Bahkan itu terjadi pada saat gol kedua Di Maria tidak nutup sama sekali gitu. Yeah. Gue melihat ada gini ya, ada kecenderungan gini. Mereka masih ngeliat siapa yang mereka lawan. Bukan siapapun lawannya akan Itu dia. dapat 3 poin. Lo harus ngeliat Bintang Timur deh. Bintang Timur bisa memenangkan pertandingan dengan Sadakata karena mereka nggak ngelihat itu Sadakata adalah tim 6 terbawah. Ya atau enggak, aku pasti bakal menang lawan Iya, Sadakata. iya. Lawan dulu aja. Iya. Karena akhirnya setelah ke-trigger dengan gol dari Rahmatullah, lalu juga 1 gol lagi dari Fatur. Bukan. Gol kedua siapa ya? Gue lupa. Gol kedua dari Tiga Raja lah pokoknya. Dan gini ya, kalau teman-teman mau lihat full pertandingan Federasi Futsal Indonesia di akun YouTube itu udah langsung naikin. Udah langsung naikin, bahkan mereka premier tadi malam. Berapa malam terakhir itu mereka premier bulan. Siapa nih yang live nih? Gue lihat nggak tahu mereka premier buat pertandingan di pekan pertama. Betul. Dan mereka sudah melakukan masuk. Lo bisa lihat semua di sana. Bahkan ada komentar-komentar gue juga di sana yang gue menganggap bahwa pertandingan Favage dan Tiga Raja sebetulnya kedua tim itu banyak dirugikan dengan keputusan wasit. Kedua tim itu dia. Yang gue kecewa mungkin gini, ada momentum di mana Tiga Raja protes sangat keras kejadian gol ketiga Favage yang itu mungkin menghancurkan mental mereka setelah itu. Karena setelah itu golnya gampang banget. Oke, pertandingan udah, kita bahas tentang wasit dulu deh, Coach. Kan yang Mas Dimas komentar juga tentang wasit kayak gitu. Lo ngeliat di pertandingan hari Sabtu dan hari Minggu apa sih yang harus dievaluasi sama wasit? Karena ya lo apalagi kan komentator ngeliat pertandingan dari awal sampai akhir. Beda dengan gue yang kayak bisa kabur-kaburan juga gitu sambil ngejagain konten. Nah kalau dari sisi lo gitu. Ya kalau gue ya sebenarnya gini, nggak semua pertandingan juga wasit banyak melakukan kesalahan, enggak. Gue ngelihat sih masih oke lah. Cuma memang pada saat Bintang Timur Sadakata, gue menganggap emang momentum. Kalau nggak salah wasit Medan temen gue tuh si Jul
Itu dosen Unimed yang badannya tinggi gede. Iya. Itu emang kejadiannya depan muka dia tuh pada saat sikutan Suban ke arah Subhan ya. Dari Faris kalau nggak salah, Faris Riyadi koleksi kalau gue salah. Tapi yang jelas itu momentum itu mungkin memang tidak terlihat secara angle. Jadi gue nggak tahu ya. Gue setuju dengan komentar Reja bahwasanya seharusnya challenge itu bisa diambil itu tidak hanya pada saat permintaan dari tim ya. menurut gue. Yeah. Menurut gue gitu. Jadi gini kan, kalau misalnya yang sekarang nih video support itu kan hanya menunggu tim, baru tim broadcast memperlihatkan, benar nggak? Benar. Menurut gue harus ada wasit tambahan kayak di ruang VAR gitu. Iya. Paham gitu loh? Wow. Jadi gitu. Iya, jadi wasit itu yang lagi memimpin itu terhubung dengan wasit yang di VAR, ruang VAR, control room, yang kemudian memberikan masukan bahwa cek VAR. Nah, itu menurut gue sih kalau misalnya mudah-mudahan bisa improve ya. Kalau kita kan pengen yang terbaik ya untuk liga kita. Kita nggak mau nyalahin siapapun di sini. Betul. Wasit punya keterbatasan, Ki. Kita juga harus sadar betul bahwasanya lo nggak bisa mengkambing hitamkan wasit terus, walaupun mungkin warna lain juga boleh lah ya. Cuma menjebrakan. Tapi gue melihatnya kasihan juga wasit kalau misalnya mereka sebetulnya gini. Men, jadi wasit futsal dengan intensitas kayak sekarang tuh kenceng banget. Apalagi anak sekarang makin kenceng lah ya. Betul. Nggak usah yang pro futsalik. Turnamen antar SMA aja gue merhatiin. Lo wasit kalau nggak punya kondisi prima segala macam itu berat. Susah kan kejar-kejaran bener. Apalagi dengan transisi di Indonesia ya. Yang futsalnya sangat banyak transisi. Nah, itu menurut gue ya. Gue di sini nggak membela wasit, juga nggak mendiskreditkan. Tapi kita juga harus sadar betul bahwasanya ada ruang yang bisa kita improve. Ada ruang yang bisa kita improve. Lalu di pertandingan yang 3 Raja ada momentum Al Fajri menahan laju Aang yang kemudian menjadi gol ketiga kalau nggak salah. Itu ada lengan Fajri, mungkin bukan sikut atau apa, tapi menahan. Kayak gini lah ya. Gitu. Jadi bukan body charge lah ya. Iya, dan kemudian itu menjadi sebuah gol yang menentukan jalan pertandingan selanjutnya. Makanya ada reaksi dari Cueng, walaupun gue nggak bilang itu benar ya. Maksud gini, lu pasti emosi. Lu bisa ngomong gitu Donzol karena lu nggak di pertandingan. Iya, gue paham gitu. Cuma masalah terbesarnya adalah kalau lu bicara emosi, ada banyak hal aspek yang akhirnya lo hancur. Pertama permainan tim lo. Cueng itu cuma satu doang kiper yang dibawa oleh Favage. Tiga Raja. Di line up itu nggak ada kiper lain. Satu-satunya mungkin Joni Asmara kalau mau jadi kiper bisa masuk di situ. Tapi kalau gue melihatnya, Tiga Raja ini secara materi pemain tuh nggak jelek. Iya, karena banyak pemain-pemain lama kayak Sarif. Iya, Sarif yang cuma Sarif doang yang nenangin sih. Sarif, senior soalnya. Rio, lalu ada Furkon. Iya, Furkon ini ya. Iya, lalu ada Rahmatullah. Iya, Rahmatullah. Pemain yang asal Palembang, angkatannya si Reza Yamani. Pinky Boy. Iya, Reza Yamani. Karena pernah di APK Samarinda juga, di Antam. Ya gue melihatnya terlahir kembali gitu loh. Ini kan bicara kesempatan, Ki. Dia nggak dapat kesempatan sebelumnya dari klub-klub yang lain. Sekarang dia dapat kesempatan dan menit bermain pasti banyak. Dan pemain-pemain mudanya mereka kayak Fatur Rahman. Itu oke banget. Ini kan tempat dihalus kan Fatur Rahman kan. Nah, gue bahkan mencetak gol kalau nggak salah. Fatur Rahman tuh Ocung ya? Bukan, Rasuluddin Hasan. Rasuluddin Hasan. Ocung pun dimainkan, walaupun menit bermainnya belum banyak. Oh iya. Jadi gue menganggap bahwa Tiga Raja, walaupun persiapannya mepet, segala macam, dan juga mungkin juga kita masih mempertanyakan statusnya mereka, kenapa bisa ada di Pro Futsal League. Tapi di satu sisi, ya mereka melakukan improve gitu. Memang berat juga buat, gue lihat di akun Instagramnya udah ada Mario Silitonga juga, pelatih senior gitu kan dimasukin. Tapi yang menarik ada teman-teman gue di Marwah FC ya, Habibana gitu kan. Dan setahu gue Jody juga main di Marwah FC. Jadi mungkin sekaligus, oh ya udah nih, yuk bantu yuk segala macam gitu kan. Semoga dengan masih panjang masih ada 6 bulan ke depan. Betul. Ya semoga tidak ada permasalahan. Ya kita berharap semua tim tidak ada permasalahan finansial pasti ya kan. Karena itu berpengaruh itu sangat ngaruh. Ya berpengaruh banget kan. Banyak banget yang degradasi karena finansialnya jelek. Betul. Udah itu aja. Apalagi kan ini banyak nih Kos. Ada Malang, ada Jayapura. Oh itu dia tuh Jayapura. Ada Pontianak gitu. Itu kan Aceh masih panjang nih. Ada Aceh juga kayak gitu. Nah itu kan hal yang paling penting buat
buat ukuran tim tuh, karena nantinya kan mereka jalannya harus ke kota itu kan butuh ini kan, butuh dana, dan nantinya kalau misalkan nggak ada gaji juga pasti ngaruh juga, yang jalan cuma 5 atau 10 kan ke Jayapura misalkan, itu bener. Penting juga itu coach. Ya tapi emang gue ngelihat Tiga Raja pada saat pertandingan pertama sangat bagus menurut gue. Di luar akhirnya mereka harus merasa dirugikan oleh wasit. Sekali lagi ya gue bilang ya, no referee no game. Ini adalah wasit yang bisa kita miliki. Tapi juga untuk yang ngurusin wasit juga harus lihat. Karena dua wasit yang memimpin, gue ngelihat pada saat ini ada gestur ya, ini gestur ya. Pada saat ngelihat cek VAR ya, cek video challenge gitu. Jadi kayak apa ya, gestur itu kayak ketawa-ketawa gitu segala macam bla 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 gitu. Lo bisa lihat deh. Gue ngerasa gini. Gue selalu bilang ke wasit-wasit yang misalnya gue bikin event, lo jangan akrab sama tim peserta. Bahkan mungkin wasit harus mengurangi bermain sosial media, kayak misalnya komen-komen ke akun-akun Instagram pemilik klub atau apa. Menurut gue gitu, karena akan sangat PR besar. Wasit itu harus netralitasnya. Pressure-nya nanti. Bener. Kalau lo akan dianggap remeh segala macam, keputusan lo agak berat. Atau nggak pakai akun anonim? Bisa. Bikin akun anonim. Kan Instagram bisa lo punya 5 akun bersamaan untuk online kan? Kalau nggak, akun wasit gitu. Akun wasit. Nah, gue ngeliatnya itu sih. Jadi gue nggak bilang salah, tapi lo harus punya kemudian wibawa yang kemudian bisa lo gunakan di pertandingan, yang itu menjadi modal utama lo saat lo memimpin. Gue tetap respect lah. Gimana juga wasit ini pasti melalui saringan. Kabarnya kan juga di tes ada kemarin di Gading kan. Di Anfa ya, di Anfa Arena punyanya Akash. Yang gue melihatnya seharusnya memang ada improvement, dan gue rasa emang udah saatnya ditambahin. Mudah-mudahan teman-teman federasi ngelihat ini. Wasit luar. Bukan. Jujur, gue kalau misalnya ada wasit luar, gue ngerasa kayak kita nggak punya wasit bagus. Makanya biarin aja pakai wasit. Biarin aja, tapi tambah. Yang tadi gue bilang control room. Jadi ada momentum-momentum yang mungkin bisa dilihat sama wasit di control room. Yang kemudian bisa ngasih tambah aja gitu. Challenge ya. Challenge-nya untuk wasit misalkan 2 sebabak gitu. Nggak usah. Challenge itu bisa berapapun yang kemudian waktunya makin panjang dong. Misalkan 2 jam pertandingan. Gue nggak ada masalah. Yang penting wasit bisa mendapatkan keputusan yang memang tepat. Lo mungkin gak ada masalah, broadcastnya kan pasti masalah, waktunya 2 jam loh. Satu pertandingan, kemarin aja udah molor, Ki. Sebenarnya gini ya teman-teman, ini juga buat peserta lah, buat tim-tim peserta. Banyak banget momentum, terutama saat jeda istirahat, udah dipencet bel berkali-kali, itu tim peserta nggak masuk-masuk. Nah kalau penonton yang nonton di RCTI Plus kan cuma ngelihat nantikan saat lagi gitu kan. Kalau gue nunggu bel, itu gue ngeliat belnya pencet itu peserta belum masuk. Jadi emang PR besar. Itu kalau di internasional itu kena hukuman. Kalau di internasional ya. Tapi mungkin belum 10 menit kali, Coach. Harusnya udah. Ya? Harusnya gue udah sempat makan. Ya itu kita lihatlah bahwa nantinya harus ada ruang buat improve lah ya. Iya. Kita membicarakan ini. Bukan berarti jelek banget gitu. Iya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa diimprove, kayak misalkan kenapa Mas Dimas akhirnya bereaksi federasi, ya ini bukan cuma karena Mas Dimas doang ya, tapi bisa dibilang bahwa ini untuk kemajuan futsal Indonesia juga, karena ketika liga yang bagus dan kepemimpinan wasitnya juga bagus, yang nggak ada celah buat lo. Benar. Ya setidaknya semua ada apa ya, tingkat fairness-nya lebih enak lah, lebih enak lihat. Ini kan terjadinya ada video support juga kan karena CEO Kancil Maman Abdurrahman yang sekarang jadi Menteri UMKM, itu kan bereaksi pada saat di Jogja kalau nggak salah. Nah itu menurut gua mudah-mudahan ada improvement buat semua aspek. Teman-teman juga pemain juga pelatih tolong kontrol emosi juga. Karena sebetulnya dengan emosi-emosi itu mungkin akan membuat wasit juga banyak keputusan yang akhirnya membuat mereka juga gamang ya dalam hal mengambil keputusan seperti itu. Ya mudah-mudahan lah. Oke, itu tentang wasit juga, dan gue ngeliat ada 3 gol 3 pemain nih, Coach. Evan hat-trick di pertandingan kedua, Felipe yang hat-trick juga pertandingan pertama. Ya emang secara pokoknya score sheet ya. Secara berita acara pertandingan Felipe. Soalnya gue patokannya akun PFL. Oh iya dong. Akun PFL
Iya. Tapi sebetulnya belum dapat apa ya namanya? Berita acara pertandingan. Ya berita acara match match summary. Gue belum lihat tuh dari wasit, biasanya kan begini gitu kan. Nah kalau by data PFL. Felipe hat-trick gitu. Ada Andres Dwi juga. Lo ngeliat 3 pemain ini, Coach? Iya, Andres Dwi ini dari 2 tahun terakhir lah ya, setelah dia meloloskan unggul ke Pro Futsal League, lalu debut di Pro Futsal League, terus makin matang dan bisa menjadi salah satu pilihan Hector Suto ya. Yeah. Kalau gue melihat dari segi kemampuan sangat improve gitu. Dan dia juga mendapatkan menit bermain di bawah Almeida selama 2 musim ini juga sangat luar biasa menurut gue. Jadi kayaknya emang dia layak sih untuk mencetak 3 gol di dua matchnya si unggul ya. Yeah. Kalau soal Evan, sebenarnya Evan punya banyak peluang yang kemarin bisa menambah gitu. Tapi dia banyak ngasih juga ke Andreas Karet beberapa kali juga. Gue lihat juga Evan apa ya? Ini juga catatan juga sih. Lawan 3 Raja oke lah. Hat-trick itu bisa sangat mungkin dilakukan oleh Evan, tapi pada saat menghadapi klub-klub yang mungkin nanti dengan penjagaan ketat mungkin Evan juga nggak akan seleluasa ini gitu. Tapi Evan ya tetap Evan gitu yang kita main dimanapun ya. Tapi ya kembali lagi, gue lihat momentum ada Evan kecewa pada saat Diego tidak passing. Ini kecil ya. Yeah. Ini kecil, ini hal kecil, hal sepele. Lalu Diego bilang lo harusnya majuan dikit gitu, karena Evan nggak bergerak gitu. Evan juga gue sayang ya sama Evan ya. Gue pengen tuh Evan tuh jauh lebih artinya gini. Evan ini bisa lebih buas daripada ini kok gitu. Yeah. Badannya agak sedikit membesar. Mungkin juga menurut gue pelatih fisik juga harus punya PR besar karena Evan masa ototnya iya. Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerti, gue bukan pelatih fisik. Bukan cuma itu, gue bukan pelatih yang teredukasi dengan hal seperti itu. Tapi gue ngeliatnya Evan dengan postur yang saat ini menurut gue masih bisa turun let's say sampai 5 kilo, yang kemudian bisa jauh lebih lincah lagi sih menurut gue. Menurut gue ya, menurut apa gue nggak tahu potongan bajunya Favage mungkin kegedean kali, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ngeliatnya Evan, gue yakin agak sedikit overweight. Menurut lo lah ya? Menurut gue. Ya. Terus best 5 nih, Coach, gue ngeliat best 5. Best 5 dari versi lo dan versi Reza. Makanya gue kemarin kalau misalkan gue megang pointer ada Reza, gue pengen tanyain gitu, kenapa lo pilih Bagir, Suni, Felipe, Guntur, dan Andres Dwi, berbeda dengan lo kiper ada Tocha. Iya. Yang main sekali, terus Felipe, yang sekali juga. Ya, Runtu Boy main sekali juga. Iya. Evan yang main 2 kali sama Andres Dwi. Dan dia dapat 6 poin gitu. Berbeda dengan pilihan Reza, Guntur gitu. Evan dan Andres Dwi double pivot. Gue ngeliat intensitas permainan ya, maksudnya kualitas pertandingan juga. Maksud gue kenapa gue masukin Tosa sama Felipe? Karena Tosa lawannya Pangsuma. Iya, mereka saling berhadapan. Tapi lo lihat bagaimana Tosa berhasil beberapa kali melakukan save-nya yang luar biasa. Lalu Felipe juga menjadi bagian penting, bukan cuma soal 3 golnya, tapi juga bagaimana membangkitkan kembali Pangsuma pada saat tertinggal. Itu menurut gue gitu. Oke. Jadi bahkan bisa unggul 3-2 kan, sempat 3-2 kan. Yeah. Jadi gue ngeliat Felipe dan Tosa itu menjadi pembeda. Terus Evan, Runtu Boy gue ngeliat gini. Lo harus sadar betul bahwa Runtu Boy setelah dipegang Hector tidak banyak menit bermain. Lalu dipegang Diego Rios, kemudian udah mulai ada lebih banyak menit bermainnya. Tapi Runtu Boy yang sekarang bukanlah Runtu Boy yang kita kenal sebagai anak ajaib. Dia sudah semakin dewasa dengan bisa melakukan defense dan offense sama baiknya, dan kalau nggak salah terpilih sebagai man of the match-nya PFL ya kalau nggak salah. Dan terpilih ini kan ada 4 pemain yang di voting by fans yang weekend POTW player of the week ya gitu. Tapi gue melihatnya Runtu Boy sekarang itu bisa ngeblend dengan bagaimana cara bermain yang balance antara offense dan defense. Itu yang gue senang. Improve. Iya, dan emosinya juga udah nggak kayak dulu. Iya. Gitu ya, jauh lebih dewasa Ardi, dan menurut gue emang udah saatnya Runtu Boy sekali gini ya. Dulu kalau setiap Runtu Boy main, gue bilang Runtu Boy cuma bisa menang kalau di timnas, cuma bisa ngacak-ngacak kalau lawannya Myanmar, Brunei, Myanmar, Kamboja. Laos. Tapi kalau udah lawan ketemu Vietnam, Thailand, malah bisa jadi 2 sisi mata pisau. Iya, artinya bisa kalau misalnya kerebut bisa jadi bahaya.
Jadi menurut gue itu Justru dia menunjukkan bahwa improve Iya, ketika itu lawan Jepang, ngacak-ngacak sama Soki lawan Thailand juga Iya. pun dia kan waktu yang Akhirnya 2-1 kan, aja betul. kan dia kan runtuh boy juga benar. gitu. Dan yang penting adalah bagaimana balance antara offense dan defense. Itu yang menurut gue Runtuh Boy akhirnya bisa improve ke sana. Makanya gue pilih dia karena mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga bahwa emang bisa konsisten gitu. Iya. Kalau Evan Andres Dwi kita tahu lah dari Iya. Beson. Gue bukan kok soal 3 gol Felipe Evan dan Andres Dwi ya. Tapi buat gue Dan lu juga nggak tahu kali waktu itu dia nyetak 3 gol by data. Apa Siapa? udah tahu juga pas milih? Felipe. Iya 3 pemain itu. Nggak, Felipe. gua- kalau- Kalau Felipe, Andres Dwi sama Evan ada di Kalau gue tim ngeliat lu. kontribusi sih. Kontribusi. Gue ngeliat kontribusi Iya, di iya. situ. Itu dia. Oke. Kita akan bahas tentang timnas futsal putri nih, Coach. Ya. Kemarin ke Bahrain, pas menang 4-1 komentar itu. Tapi bukan itu yang kita Bukan kita. bahas. Komentarnya si Bahrain kan? Komentar Bahrain. Bahrain NTT kalau nggak salah. Bahrain NT. Iya, Bahrain Bahrain NT. NTT lah. Bahrain NT. National team. National team. Bahrain Iya. National team. Tuh pas kalah pas kita kalah 2-3, dia menang, dia dibuka kayak gitu komentarnya. Kalau- Coba itu hak mereka lah ya gitu. Kalau- emang pas kemarin pembahasan 90+6 jadi ini Iya, rame iya. makin Rame, kesini nih. rame, Tapi rame. setidaknya menurut gua oke lah kalau misalkan dia udah ngundang Iya udah ngundang lah, udah ya, seneng lah kita. ngundang timnas futsal putri. Sekali menang 4-1 dan sekali kalah 2-3. Tapi secara agregat kita menang 6-4. Gimana menurut lu, Coach? Bahrain NTT itu Bahrain National Team takut. Bahrain NT. T-nya takut. T-nya. Tutup komen. Tutup komen. Gimana menurut lo Coach tentang timnas futsal? Nggak gini, kalau secara permainan kan kita nggak lihat. Ya. Kita nggak bisa tahu juga gitu. Gue juga nggak nanya-nanya ke Luis Dari Estrella hasil lah, hasil, atau dari hasil. tapi gue ngeliatnya gini, kesempatan para pemain untuk bisa tandang Ke Bahrain. ke Bahrain lalu menghadapi tim nasional wanitanya yang juga melakukan persiapan untuk kualifikasi AFC itu kan juga menurut gue akan sangat bagus untuk hasanah pengetahuan para pemain di tangan pelatih baru. Itu pertama. Kedua, bagaimana adaptasi pelatih baru juga terhadap tim. Ya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mendapatkan intensitas pertandingan yang jauh lebih kompetitif ketimbang hanya menghadapi klub-klub lokal atau mungkin klub lokal cowok di Bandung misalnya seperti itu. Menurut gua akan jauh berbeda gitu. Akan lebih bagus lagi kalau sifatnya bukan uji coba doang tapi juga mini turnamen. Ya. Karena mini turnamen beda tuh, ada tingkatan tuh. Karena buat gue pressure itu akan ada di turnamen. Ketimbang cuma sekedar uji coba. 2 leg seperti itu. Nah, ini gua menyikapi itu tapi ini udah improve. Gue semoga juga ada uji coba lainnya untuk teman-teman Menuju ke kualifikasi. AFC, Ya, betul. Karena target kita lolos aja AFC dulu. Ya. Seperti itu. Oke, setelah timnas futsal putri, gua ada hal yang menarik sih. Kan kita syuting di akhir tahun nih, Coach. Nah, gue pengen bahas tentang rekap tahun ini yang terjadi nih. Yang pertama adalah BTS juara PFL 3 kali. Yep. Terus kemudian Kaltim juara di PON, Mas PON. Terus habis Yang itu yang putri Jabar untuk pertama kalinya PON ada putri kan. Betul. Dan Jabar juara. Terus ada Michael Victor Sianipar jadi ketum FFI. Setelah sebelumnya jadi ketua harian. Ketua harian, habis itu sekjen habis itu Iya, ketum. iya. Dan itu 2024-2028. Terus kemudian gue catat di 6 Oktober itu Brazil juara Piala Dunia. Ya, kalahkan Argentina ya. Terus 10 November kita juara AFF. Betul. Sebetulnya di semester kedua ini padat nih. Padat. Dari mulai PON, tadi yang gue bilang kayak gitu. Terus ada juara AFF. Terus timnas futsal putri peringkat ketiga di Iya. ASEAN Women Futsal. Terus sebetulnya ada Linus juga. Linus yang KLN juara dan runner-up-nya Ravelli kayak gitu. Terus lo ngeliat apa sih Coach di tahun ini yang ada Piala Dunia juga yang Brazil juara, Argentina runner-up. Ada AFC juga ya. Yang Iran AFC juara di bulan April. AFC Iran juara. Iya, Iran juara. Ya, runner-up-nya kemarin siapa? Jepang. Thailand. Jepang nggak ikut. Thailand. Finalnya lawan tuan rumah Thailand. Iya. Ya, tapi kalau gue lihat sebenarnya gini. Kita tahu bahwa tahun 2023 sebelumnya itu adalah tahun kelam kita. Yang kemudian terlihat di tahun 2024 kita nggak bisa main di AFC. Dan kemudian kita juga gagal ke Piala udah Dunia pasti juga. gagal ke Piala Dunia. Tapi akhirnya itu terobati di semester kedua ya. Karena emang perbaikan yang dilakukan di federasi ya ada perubahan. Sebenarnya yang paling mencolok di 2024 adalah bagaimana berubahnya Federasi Futsal Indonesia. Ya. Ya ini kalau setelah Bintang Timur juara habis itu kepengurusan. kepengurusan.
sebenarnya jujur aja kalau misalnya BTS juara, it's one thing, tapi ya itu mungkin kita udah prediksi. Tapi ada banyak hal yang berubah di federasi yang kemudian membawa efek bola saljunya tuh banyak banyak banget efek. Dari mulai ke PSSI-nya juga makin dekat. Betul. Gini ya. Kita harus realistis bahwasanya perubahan itu perlu dilakukan. Yeah. Pada saat situasinya tidak ada pergerakan sama sekali, itu akhirnya dilakukan oleh federasi. Gue bilang pada saat itu lebih baik berubah apa enggak? Lebih baik berubah. Walaupun gue nggak tahu apakah berubah ini akan lebih baik apa tidak. Seperti itu. Itu karena kita masih gelap di situ. Dan kemudian teman-teman yang pengurus baru ini ngasih lihat gitu. Bahkan sampai PFL pekan pertama kemarin, gue ngelihat banyak banget hal-hal ya improvement pasti. Tapi mereka mau ngelakuin. Ini yang paling penting. Mau melakukan. Itu aja dulu. Karena yang dulu itu kayak banyak banget hal-hal yang tidak mau dilakukan. Yang sekarang sampai live reaction pada saat Pangsuma versus itu pun kabarnya sampai 8.000 yang nonton. Iya. Jadi maksud gue, dirgah ya. Iya. Dan gue melihat itu jadi hal yang ternyata mereka mau ya melakukan hal kayak gitu. Yang gue tahu juga secara finansial juga bukan menjadi tujuan utama mereka di sana. Dan itu yang membuat gue makin yakin bahwa kita nih dalam melangkah yang ke arah yang lebih baik dan benar gini. Udah benar gitu. Tinggal bagaimana gue lihat juga pergerakan teman-teman pengurus, bagaimana ke Erick Thohirnya. Mungkin pertama kalinya nih. Iya, akrab sama Erick Thohir, ditonton sama. Akrab dengan ketua umum PSSI. Akrab sama ketua umum PSSI. Iya, itu. Jadi itu kita juga harus sadar betul bahwa futsal masih under PSSI dan nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri begitu aja tanpa memiliki hubungan yang baik dengan induk organisasi yang membawahi kita. Dan ini juga sudah sangat dilakukan oleh federasi. Makanya gue tadi masalah wasit apa segala macam, gue yakin pasti akan ada perubahan. Iya, karena segala sesuatunya pasti bakal diimprove sama federasi lah ya. Iya, bukan soal menghukum ya, bukan soal karena reaksi dari Dimas, betul. bukan soal reaksi dari kita juga di tapi futsal dia edukasi lagi dengan wasit-wasit yang ada. Atau menambah yang tadi gue bilang. Betul. Karena itu salah satu yang bisa diimprove. Sekali lagi kita di sini Futsal Talk bukan hanya mengkritik tanpa solusi. Ya. Kita di sini juga yakin betul bahwa masih banyak ruang improve untuk futsal di Indonesia. Dan sama-sama mau ngebangun. Banyak cara teman-teman menurut gue. Ya kita dengan cara seperti ini ya. Kita punya sudut pandang, kita melihat, apalagi gue juga langsung sebagai komentator atau play by play di pertandingan-pertandingan yang gue lihat, ya gue pasti punya opini yang menurut gue kayaknya ini bisa nih diimprove untuk lebih baik selanjutnya seperti itu. Oke, di tahun ini ternyata ada Piala Super juga. Tadi gue pointernya kurang ke bawah. Soalnya gue lihat tadi dari semua yang ada, dari data-data Piala Super ada Bintang Timur Surabaya juga yang jadi juara pertamanya di Piala Super. Dan gue sebetulnya menurut gue ada beberapa turnamen yang bisa dibilang kayak Euro Futsal Esport Championship. Ada kategori fans club dan kampus. Di situ ada Indobarka Makassar, ada Siliwangi, Unsil yang juara, Universitas Siliwangi. Terus ada Axis Nation Cup juga, SMK Medika yang juara, Futsal Series yang Medika juga yang juara. Dan Piala Bayu, Coach, SMA 18 Bandung. Dan menariknya, sekolah dari Jakarta nih, Coach. Jabodetabek lah setidaknya kayak gitu. Oke, gini ya. Lo lihat aja juara PON-nya. Kaltim. Juara PON-nya itu Kaltim. Tahunnya Kaltim lah ya. Enggak, bukan cuma soal tahun Kaltim. PON itu U20, putra. Iya. Ya. Kalau kita bicara pembinaan itu kita bicara semua tim membina. Jabar membina, DKI juga ada pembinaan. Iya. Gue yakin juga seluruh provinsi juga ada, tinggal bagaimana intensitasnya. Tapi masalah besarnya gini, buat gue ya, sebagai seorang pelatih di Jakarta, anak-anak Jabodetabek itu punya banyak pilihan untuk sukses. Mau kemana-mana. Betul. Artinya mereka sangat dekat dengan ibu kota, di mana artis-artis luar kota, luar ibu kota juga pada tinggal di ibu kota untuk mendapatkan job dan lain-lain. Yeah. Nah, ini aspek yang paling penting adalah kalau ada klub Liga Pro di provinsi tersebut, biasanya perkembangan futsalnya akan luar biasa. Pada saat Famos hadir NTB luar biasa. NTB. Lalu kita lihat akhirnya datanglah Kancil, Pangsuma. Segala macam. Itu banyak tuh improvementnya. Di Kaltim itu dulu ada APK Samarinda. Yeah. Ada Bara Kaltim juga, walaupun pemain-pemainnya masih tetap timnas U20 yang dipersiapkan. Tapi setidaknya yang dulu pernah ada Pro Futsal League yang kemudian
pemain-pemain itu ngerasa dekat mimpinya dengan Pro Futsalik, itu akan bermunculan akademi-akademi, pelatih-pelatih yang kemudian mereka bisa improve dengan kompetisi-kompetisi. Nah itu. Ya. Nah kalau sedangkan di Jakarta ada kompetisi, ada AFI Jakarta, bahkan sampai Jakarta 6 atau Jakarta 7 gitu. Tapi bukan itu poinnya. Pada saat udah di fase jalur pemain memilih jalan hidup. Ya. Kita tahu anak-anak Bekasi, terutama Kabupaten Bekasi, mendingan gue kerja di Cikarang Daripada jadi pemain futsal. Benar. Belum tentu hidup. Betul. Nah, itu dia. Bagaimana kalau di Jakarta, terus tiba-tiba dia aktif di sosial media, jadi selebgram atau seleb TikTok aja. Bisa ini, terus beberapa... Content creator. Benar. Beberapa pemain-pemain putri yang bagus mainnya, tiba-tiba mendingan gue jadi guest star di fan football. Sekali datang bisa 300.000 sampai 500.000. Kan ada perbedaan di situ. Gue ternyata... gue bisa hidup tanpa harus gue ada di kategori profesional. Yang kemudian ya itu bisa membuat orang memilih jalan hidup ya sah-sah aja. Ya. Tapi kalau misalnya lu bilang bahwa kok nggak ada Jabodetabek ya? Ya di final kalah. Benar. Gue setuju itu. Tapi gue melihatnya lebih kepada bahwa membina orang-orang yang punya banyak pilihan itu lebih susah. Saat gue ngelatih di beberapa kota, atau gue mungkin kayak gue di Ternate pernah, di NTT pernah, di Manokwari pernah. Setiap orang yang datang itu pengen kedua kakinya itu ngerubah jalan hidupnya. Itu beda. Punya kemauan lebih. Benar. Karena pilihan gua nih. Benar. Gue nggak bisa nyalahin bahwa anak-anak Jakarta itu secara mental kalau misalnya latihan atau apa ya, mereka punya hak untuk memilih jalan hidup mereka. Tapi kalau mereka pengen sukses di futsal, ya mereka harus mencontoh orang-orang daerah yang notabene akhirnya mereka punya mimpi dan menjadikan mimpinya itu menjadi juara nasional. Medika dan juga Kaltim itu menunjukkan bahwa kapasitas di Kalimantan Timur, yang kemudian salah satunya adalah kota besar Samarinda, itu bisa muncul di level nasional. Karena ya menurut gua ini dari banyak turnamen yang gua bisa dibilang bahwa bola lo pada di situ, tim-tim Jabodetabek kebanyakan remuk di final kayak gitu. Berarti kan sekarang menurut lo pemerataan di futsal udah merata banget? Udah merata. Lo lihat deh gini deh. Dua wakil futsal series yaitu Nusantara dan JB1. Oh iya, Jakarta. Mereka bahkan mereka rival ya. Rival. Lalu gue ngelihat pada saat main futsal series pemainnya itu aja. Si Nusantara. Iya. Iya, JB1 juga akhirnya kalah dengan Bengkulu kalau nggak salah. Iya, Bengkulu. Iya, dan Bengkulu itu Semanko ya. Iya, Semanko. Jadinya sekolah khusus atlet. Gitu. Dan memang akan ada perbedaan tuh. Dari situ gue lihat, dan itu terus di Aksis gue ngelihatnya si Medika ketemu JB1 di final. Betul. Medika ketemu di JB1 di final. Tapi Medika sangat luar biasa dari kedalaman skuadnya. Mereka juga banyak mainin pemain punya dua paketan yang kuat gitu. Nah itu juga PR besar. Nah terus kalau di gua di Piala Bayu 18 Bandung menghadapi finalnya BBS. Gengnya Kopal, Dimas, mungkin oke nih. Tapi di satu sisi si Bandung nih, Bandung lawan JB1 deh waktu yang viral gitu. Aura permusuhan Jakarta Bandung udah dibawa JB1 saat itu. Udah gue ngomong sama Davi, sama pelatih JB1 bahwasanya sayangnya lu datang pada saat dengan membawa kebencian Jakarta versus Bandung. Anak-anaknya. Iya. Tapi ada yang menarik coach, katanya Singkutan itu masuk dari Bandung duluan katanya. Tapi versi anak-anak Jakarta lah JB1. Nah, maksudnya gini. Sikut jadi masuk. Akhirnya dua-duanya tuh. Iya. Tapi memang kalau gue lihat rival, gue kan nonton pertandingan langsung ya. Gue melihat dari awal bahkan ada chance rasis di situ juga. Karena tuan rumah. Iya, gue sebenarnya juga nggak membolehkan hal itu gitu. Dan tapi menurut gue lo harus pisahkan rivalitas. Hal yang nggak penting lah. Yang nggak penting di sepak bola. Di futsal tuh lo harus jauh lebih bersih lagi lah. Karena gini, JB1 itu tim bagus. Kalau mereka bermain secara rasional tanpa ada emosional yang berlebihan. Apalagi kalau SMA itu kan waktunya kan cuma bentar. 3 tahun doang, habis itu selesai. Berganti lagi regenerasi lu bagus apa enggak. Bahkan lu bisa di Liga Pro jadi satu temen. Yang menarik adalah ini coach. Tadi lu bahas Runtuh Boy kan kayak gitu. Nah kalau misalkan SMA 18 Bandung, gue pernah tuh liput waktu Pokari. Dulu angkatannya Mukofi dan lain-lain gitu. Tapi yang menarik adalah dari tahun 2015 dan sampai sekarang Runtuh Boy yang masih eksis. Anak SMA ya, anak SMA. Dan gue menarik bahwa
siapa nih anak SMA lagi yang Ada ibaratnya Saifullah. Oke, Rio Pangestu Saifullah juga main kalau nggak salah. tahun-tahun berikutnya kan masih Iya. masih konsisten ya. Iya, gitu. iya, Maksudnya yang paling lama nih kayak gitu dibanding angkatan yang lain, misalkan anak SMA 18 Bandung kayak dulu banyak deh. Ada nggak sih yang masih kayak gini? Iya. Harapannya adalah lo contoh lo misalkan Runtuboy, Saifullah, Rio kan nggak sampai juara kan, kalau Saifullah juara. Iya. Tapi kalau Runtuboy kan gila nih udah dari juara, runner up, Oke. sampai sekarang konsisten gitu di Liga Pro. Kalau menurut gue di usia SMA lo nggak perlu jadi juara. Yang penting menunjukkan. Menurut gue konsistensi penting itu adalah bagaimana lo ada di level atas terus, lo berkompetisi. Kalau soal jadi juara di SMA tapi lo nggak jadi sesuatu, nggak jadi pemain Liga Pro, nggak jadi pemain timnas, itu yang menjadi PR besar menurut gue. Artinya apa? Berarti lo perjalanan lo tidak benar. Dalam arti kata, lo setelah lo di era junior lo berjaya segala macam, tapi itu tidak membuat lo menjadi pemain yang outputnya adalah lo ada di timnas. Menurut gue juga ada kesalahan di situ. Mungkin salah pilih klub. Mungkin juga setelah lo jadi juara, lo jadi kaki lo kalau jalan di atas tanah 2 meter, jadi jumawa segala macam. Atau pilihannya tadi yang Cikarang tadi. Ya tadi, atau lo memilih untuk jalan hidup lo adalah menjadi Bukan pekerja. jadi pemain futsal. Iya, bukan jadi pemain futsal. Jadi kembali lagi aspek-aspek itu juga sangat berpengaruh ke perjalanan seorang pemain. Bagaimana environment-nya, bagaimana lingkungannya, bagaimana dia pada saat setelah dia jadi juara, dia apakah terus berlatih di klub yang memang memberikan kesempatan. Kita tahu banyak tim yang banyak pemain yang bagus. Kemudian dulu ada Niko Prayogo, pemain terbaik Linus. Oh, tahu gua. Main di Permata Indah Manokwari, terus dihantam, cedera, dan akhirnya nggak ganteng juga lagi kok. Ya betul. Ya mungkin karena ganteng juga. Jadi bisa Gue ngeliat gitu pas liputan nih bocah ganteng gitu. Iya. Dia dulu kan dia Big Reds ya Liverpool. Dia tuh masih SMA salah satu pemain yang gue seleksi yang kemudian berangkat ke Anfield. Itu sebelum dia barang mau Ucup yang ke Anfield mau Ucup. Iya. Anak-anak PDAM. Gue nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas waktu itu gue diminta sama Mas Dika untuk gue menyeleksi karena gue orang di luar Big Red saat itu. Jadi lebih fair lah seperti. Jadi kembali lagi banyak pemain-pemain yang kemudian umurnya nggak panjang di Pro Futsal League atau di pentas nasional, tapi mereka berjaya di level junior. Itu banyak tuh. Artinya bakat mereka nggak. Kuncinya yang penting bukan jangan jadi juara. Juara itu adalah bonus. Tapi lo harus buktiin bahwa lo bisa panjang karir lo di futsal. Betul. Jangan salah pilih klub, jangan salah mentoring juga, karena itu juga sangat berpengaruh. Banyak cuma lo jago kalau mentoringnya akhirnya di mentor gua kan nggak mungkin jadi atlet futsal kalau sama gua. Atau gini lah, atau mentoringnya yang nyuruh lo untuk cari klub yang bisa lo tataman segala macam. Itu kan juga salah. Paham kan arahnya kemana? Paham. Jadi maksud gue banyak pemain-pemain bagus yang punya kapasitas bagus di Indonesia. Gue udah ngelatih dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Gue udah ngelatih. Sebetulnya gini, banyak pemain bagus di daerah tapi nggak punya banyak kesempatan. Itu sih gue harap banyak event-event futsal untuk kedepannya. Yang akhirnya, itu tadi yang pengen gue tanyain. Harapan lo di tahun 2025 ya kan, gue lihat bahwa turnamen kalau gue satu sih dari 2025 coach. 2025 gue pengen AFC Futsal Club. Gue penasaran ketika Bintang Timur Surabaya juara, tapi tidak ada AFC Futsal Club. Tapi katanya kalau ketika lo Arab udah mulai bergerak, biasanya ada di AFC Futsal Club. Arab Saudi ya? Arab Saudi. Ya, gue harapannya adalah tahun 2025 ada AFC Futsal Club. Biar Bintang Timur Surabaya bisa membuktikan, kan kalau Famos juara 3 tahunnya ada. Nah ini Bintang Timur Surabaya nih, hat-trick tapi nggak ada sama sekali. Nah itu kan menurut gue ada sesuatu hal yang kurang gitu. Sebenarnya kita pengen tahu kita ada di mana kan? Iya, level Bintang Timur ketika kita ada di mana? Indonesia di Asia. Indonesia itu ada di mana di Asia kan? Di Asia di mana gitu. Nah, misalkan tahun depan ada kualifikasi AFC buat 2026, ya kita nggak kualifikasi karena tuan rumah ya kalau nggak salah. Iya, kita tuan rumah. Tapi tetap kualifikasi nggak sih? Enggak. Harusnya enggak. Kan 2026 juga ada ini juga kan, ada SEA Games. Dan menurut gue ini tahun pertama tidak ada drama-drama. Karena ketika kepengurusan sebelumnya, SEA Games itu pasti putra berangkat kayak gitu. Nah itu pasti ada tuh. Sampai bola lob di band ya? Ya, sekarang kan ada ini kan, ada apa namanya?
ada kedekatan dengan Menpora, kedekatan dengan NOC, kedekatan dengan ya. PSSI. Aman lah, Karena aman. kuncinya begitu Ya. kan. Jadi putra-putri menurut gue berangkat gitu. Apalagi Dua-duanya sekarang tuan rumah mulu kan. AFC kualifikasi tuan rumah, besok AFC. Manajer cowok Dimas, manajer cewek Seno, udahlah Iya, aman. betul. Aman. Apalagi- Bukan berarti gue mereka pasti akan nalangin duitnya atau gimana. Iya. Itu pasti. Tapi yang kemarin-kemarin kan juga Mas Dimas sama Iya, Mas Seno. Enggak, sebenarnya Mas Helmi. ya sebenarnya sih secara manajer kita aman lah ya. Aman, manajer aman. Cuma kadang-kadang komunikasi ke PSSI-nya Masih tuh. banyak orang Ya. tanda kutip gila in positive way ya. Artinya Iya. orang gila yang rela untuk mengeluarkan duit Betul, untuk futsal Indonesia, dan itu sangat penting untuk membangun futsal sementara ini Betul. sebelum futsal benar-benar jadi industri. Ya kalau gua harapannya di tahun depan ada FC Futsal Club dan turnamen-turnamennya ada turnamen yang sekarang SMA udah ada, kuliah udah ada. Katanya Liga Mahasiswa mau balik lagi, Coach. Ya, Ya ini SMP kan Piala Bayu nih. Gua harap tahun ini ada nasionalnya di tahun 2025. Di SD gitu. Kalau lo harapan apa sih, Coach? Ya sebetulnya sih kalau gua kan udah merubah ini ya, merubah diri gua sendiri bahwa kayaknya gua emang ini udah paling benar tempat gua deh gitu yang sekarang gitu. Gua sebagai ada di bagian promotor event yang kemudian gua ngasih masukan Kalau bukan consulting ya jatuh ya. jatuhnya ya consulting juga tapi juga eksekutor juga gitu. Bagaimana sebuah event itu juga bisa membuat improve usia-usia muda. Gitu. Sempet sih ada kepikiran juga SD itu sempet tuh gue bikin juga Ya McDonald Junior Futsal Championship. Itu udah nggak ada lagi pada saat COVID udah selesai. Sabana katanya mau bikin. Sabana sama Edam Burger. Ya menurut lu turnamen SD? Turnamen SD harus ada sih. Harus ada, tapi kalau nggak salah Afi juga tetap menggeliat ya. Gue berharap juga Afi juga grand championnya. Gue lagi usahain Afi dapat sponsor nih supaya dapat di grand champion gitu, supaya lebih bagus lagi nantinya. Karena gue ngeliat Afi ini menjadi salah satu cara para pelatih-pelatih dan akademi-akademi untuk bertahan hidup, yang kemudian juga mereka bisa membuat Indonesia tetap memiliki regenerasi yang baik untuk futsal di Indonesia nantinya. Ya harapan gue sih banyak stakeholder untuk membuat event-event yang kelompok umur. Kedua, gue berharap federasi jauh lebih improve lagi dengan apa yang ada, membenahi apa yang kurang-kurang dan tidak anti kritik. Itu aja. Ya gue harap gue rasa dengan sekarang oke lah ya, nggak terlalu anti kritik gitu. Nggak anti kritik kok. Nggak ada. Gue juga nggak ada. Kalau jujur ya, waktu yang dulu gue bahkan di saat gue komentator, produser gue bilang gini, Don, sorry ya, gue dapet kabar lu tuh terlalu keras tuh di setiap podcast lu soal apanya yang keras? Kritikan gue. Terus katanya kalau misalnya akhirnya berimbas sama jadwal lu yang akhirnya hilang sebagai komentator, gue sorry ya gitu, karena ini instruksi dari atas, gue nggak tahu atasnya siapa ya. Gitu. Tapi yang jelas di situ gue merasa kayak yaudah nggak apa-apa bang, gue akan tetap bersuara kok walaupun akhirnya hilang, gue gituin. Tapi akhirnya kan masih tetap komentator. Ya kalau gue lihat yang sekarang sih nggak ada lah. Nggak ada. Kalau dulu tuh gue agak-agak dilema, tapi di satu sisi nggak apa-apa kok, gue nggak jadi komentator, yang penting gue tetap bisa bersuara. Karena kan gue kan pasti di-cut nanti nih terlalu begini-gini. Di-cut nih ntar. Tapi enggak lah, nggak ada cut-cutan nih. Ini soalnya pakai sistem dan akhirnya tayang semua. Gue happy dengan yang sekarang. Semuanya gue happy. Industri futsal ini nih ya. Iya. Akhirnya gue juga memposisikan diri gue sebagai promotor event aja. Gue aktif di podcast lagi aja, walaupun setelah kemunculan gue tuh sempat orang pada nanya, Donzol akhirnya muncul lagi di podcast gitu kan. Sama kemarin kan gue komentator bola juga, Ki. Rencana kita 2025 jadi bola ya. Jadi kita bikin konten bola. Konten bola di Bola Lob, tungguin. Dan nantinya kita akan bahas STY lagi gitu ya. Coba itu ngejual. Enggak. Oke, jadi kalau misalnya 2025 sih gue pikir ya kita harus ada konten bola. Konten bola, Liga 1, kayak apa semua kita bahas aja, nggak apa-apa. Jangan kalah yang botak-botak. Gas. Thank you banget, Coach. Dan itulah akhir dari Futsal Talk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di komen dan di like. Subscribe juga. Iya dong. Dan semoga di tahun 2025 kita makin jaya juga untuk futsalnya juga. Tambahan. Broadcast itu kameranya transisinya kecepatan. Nah, itu yang awal. Tapi improve gak sih, Coach? Kemarin masih. Oh, masih magang berarti. Iya, mudah-mudahan ya
broadcast, Ya, teman-teman semoga federasi. Teman-teman ya tim broadcast juga dengar juga bahwa Ya. improve apa perpindahan Perpindahannya, karena gue juga kaget sih, Puyeng juga. Mereka kayaknya belum. Oh, jangan-jangan lu puyeng karena itu kali. Apa? Kan katanya lu sempat puyeng kan? Apa? Oh, itu mah dari Futsal Super Cup. Ya? Itu mah udah puyeng dari lama gitu. Oke, thank you banget semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Futsal Talk di edisi tahun 2025. Dan saya Eki dan Doni Zola. sampai ketemu lagi. Dah. Ciao. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.